Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Bunga Widrayani, Bali TV. Bali lepas 5 ton salak ke Tiongkok berbuat ekspor nasional. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok Es luar tarik melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Bunga 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani nganggo bayu kan ora ketikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, pemerintah terus mendorong peningkatan capaian ekspor nasional dari komoditas buah. Salah satunya melalui ekspor 5 ton buah salak asal Bali ke Tiongkok. Bali kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung capaian perdagangan luar negeri Indonesia. 5 ton buah salak asal Bali dengan tujuan Tiongkok dilepas oleh Dyah Roro Esti Widya Putri dan Gubernur Bali Wayan Koster di Tuban Badung. Menjadi langkah nyata dalam memperkuat target ekspor nasional. Kementerian Perdagangan mencatat target ekspor nasional tahun 2026 $315 miliar Amerika Serikat. Saat ini realisasi berada di angka $280 miliar Amerika Serikat. Potensi buah salak dan manggis dari Bali dipandang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Nah, tentu ini hanya salah satu dari berbagai macam pelaku usaha yang selama ini melakukan kegiatan ekspor. Kalau secara keseluruhan kita mempunyai target ekspor khusus untuk
tahun 2026 ini mencapai 315 miliar US dollars. Saat ini angkanya masih di kurang lebih 280-an miliar US dollars. Dan dengan berbagai potensi yang dimiliki, khususnya kalau di Provinsi Bali, tadi Bapak Gubernur cerita banyak sekali mengenai potensi-potensinya, termasuk salah satunya tropical fruits, baik itu manggis, salak, dan berbagai macam buah-buahan lainnya. Ini sangat diminati oleh pasar internasional. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapan Bali menjadi hub ekspor nasional. Bali tidak hanya mengirim produk lokal, tetapi juga menjadi pintu keluar berbagai komoditas dari provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, hingga Nusa Tenggara. Branding Bali yang kuat di tingkat global dinilai mampu meningkatkan nilai jual serta daya saing produk Nusantara. Jadi berbagai produk dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar, Papua, NTB itu ekspornya lewat pintu Bali. Jadi ini depan akan diformulakan supaya makin bagus ya. Karena Bali punya branding yang bagus, jadi itu ikut meningkatkan produk-produk dari daerah lain untuk ekspor dari Bali. Saya kira ini hal yang bagus. Dalam menjaga keberlanjutan status hub ekspor ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus mendorong pemenuhan standar kualitas produk, sertifikasi sektor pertanian, serta pengembangan industri olahan seperti wine dan arak lokal agar mampu bersaing di pasar global. Rai Suwantara, Bali TV. Pura Tirta Sudamala yang berada di sisi Tukat Banyumala, Desa Adat Banyuasri, tampak ramai. Namun bukan oleh umat yang hendak melukat atau melakukan upacara penyucian diri, melainkan pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap OPD menebar ribuan benih ikan nila untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai. Dari Pura Tirta Sudamala diharapkan gerakan lestarikan Tukat Banyumala dimulai. Sebanyak 50.000 benih ikan nila ditebar di kawasan Pura Tirta Sudamala, Desa Adat Banyuasri, Kabupaten Buleleng. Penebaran dipimpin langsung Bupati Buleleng bersama jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Buleleng. Daerah aliran sungai yang masih bersih diharapkan menjadi habitat yang baik bagi pertumbuhan ikan nila. Selain menjaga keseimbangan ekosistem, keberadaan ikan juga diharapkan dapat menambah keasrian serta kelestarian Tukat Banyumala. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, Igede Melandrat, mengatakan penebaran benih ini merupakan upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan ekosistem perairan sungai. Nah, ikan nila bisa tumbuh berkembang di bukan hanya kolam tetapi juga di sungai bisa tumbuh kembang. Harapan ini tentu bisa kita terus jaga kelestarian airnya. Jadi indeks kualitas airnya tetap kita pastikan terjaga dengan baik dengan ciri bisa tumbuh kembang ikan nila. Dan ini menjadi sangat baik karena apa? Karena memang Sungai Sudamala ini ada di tengah-tengah kota Singaraja. Dan ini tentu akan menjadi sangat indah apabila tumbuh kembang ikan juga ada di sini. Sementara itu, Juru Mangku Ferry Suryawan selaku pengempon Pura Tirta Sudamala menyambut baik langkah pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjaga kelestarian Tukat Banyumala melalui penebaran puluhan ribu benih ikan nila. Ikan-ikan nanti yang ditebar oleh Bapak Bupati, kita semaksimal mungkin untuk menjaga ikan-ikan yang tetap lestari. Kita pengempon dengan sesama juru mangku yang tugas di sini akan memberikan pengarahan kepada masyarakat biar tidak ada yang memancing. Ia bersama seluruh pengempon pura dan masyarakat berkomitmen menjaga benih ikan tersebut dari tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mendukung kelestarian sungai. Dari Pura Tirta Sudamala, diharapkan gerakan lestarikan Tukat Banyumala bisa dimulai. Yasri Uli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. IPB Internasional dan ISTA berkuat kerjasama hadirkan native speaker untuk latih bahasa Inggris mahasiswa.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijel selaku anggota pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Institut Pariwisata dan Bisnis IPB Internasional kembali memperkuat jejaring pendidikan internasional melalui penandatanganan Memorandum of Agreement MOA dengan The Institute of Skills and Training Australia atau ISTA di Meeting Room Kampus IPB Internasional hari Kamis 6 Agustus. Kerjasama ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi bahasa Inggris mahasiswa melalui program pembelajaran bersama pengajar penutur asli atau native speaker dari Australia. Penandatanganan MOA tersebut juga dirangkaikan dengan kunjungan resmi Lord Mayor Darwin Peter Stiles beserta delegasi Australia sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan, pelatihan vokasi, serta kerjasama antar kota sister city antara Denpasar dan Darwin. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman MOU yang telah ditandatangani kedua institusi pada 4 November 2025. Implementasi awal kerjasama tersebut sebelumnya diwujudkan melalui International Hybrid Webinar Pasca Sarjana IPB Internasional pada 4 Februari 2026 yang menghadirkan Dakota Hotam sebagai narasumber. Rektor IPB Internasional, Dr. Imade Sujana menjelaskan, MOA kali ini menjadi tahapan implementasi nyata dari komitmen yang telah dibangun kedua lembaga. Salah satu program utama yang disepakati adalah pelatihan bahasa Inggris bagi mahasiswa baru Sekolah Perhotelan Bali SPB selama 1 tahun mulai Agustus 2026 hingga Agustus 2027. Program tersebut akan melibatkan pengajar native speaker yang disiapkan ISTA untuk mengajar di 30 kelas SPB. Menurutnya, kemampuan berbahasa Inggris merupakan kompetensi utama yang wajib dimiliki lulusan pariwisata dan perhotelan agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kehadiran pengajar penutur asli diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif sesuai standar industri global. Sujana mengungkapkan, kerjasama tersebut juga tidak terlepas dari hubungan sister city antara Denpasar dan Darwin yang selama ini terus berkembang.
Pihak kampus berharap kolaborasi tersebut dapat membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa untuk menjalani program pelatihan training hingga bekerja di Darwin. Ya, mudah-mudahan kita minta doa teman-teman semua agar langkah kita ini akan menjadi langkah pertama untuk bisa anak-anak kita bisa apakah bekerja, apakah training di Darwin. Sebetulnya kalau kita lihat waktu saya ke sana kemarin itu sudah banyak sebenarnya alumni mahasiswa kita yang bekerja di itu, ada menjadi FO manager, ada yang restoran manager, ada juga yang di bar. Jadi sebetulnya sudah ada gitu, cuman mungkin mereka dulu menggunakan student visa itu untuk sana. Sementara itu Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Dr. Andes Inyoman Gede Astina menegaskan, yayasan terus mendorong IPB internasional dan SPB meningkatkan kualitas pendidikan melalui perluasan jejaring kerjasama, khususnya dengan institusi luar negeri. IPB internasional dan SPB ini untuk selalu meningkatkan kualitasnya dengan salah satu adalah dengan apa yang kita sudah lakukan pagi ini untuk selalu menambah jejaring kerjasama, terutama jejaring luar negeri. Dalam hal ini Lord Mayor Darwin ya, jadi sudah datang ke kampus kita dan membawa satu institusi namanya ISTA, Institute Skill and Training Australia, yang akan memberikan pembelajaran bahasa Inggris dengan native speaker di kampus kita. Ia menjelaskan sekitar 30 kelas akan mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris dari pengajar ISTA pada semester mendatang. Program tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam keterampilan perhotelan dan pariwisata, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi internasional sehingga semakin siap bersaing di pasar kerja global. Yana, Bali TV. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik atau STISIP Margarana Tabanan kembali melaksanakan yudisium untuk lulusan tahun akademik 2025-2026 di Aula Kampus STISIP Margarana Tabanan. Mereka dilepas langsung Ketua STISIP Margarana, Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana, didampingi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Margarana Tabanan, Iwayan Madre Suwartana. Sebanyak 21 orang lulusan yang di yudisium periode ini dari program studi ilmu administrasi negara akan mengikuti upacara wisuda di Tanah Lot 28 Agustus 2026 mendatang. Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana, selaku Ketua STISIP Margarana mengatakan, yudisium adalah wujud pertanggungjawaban publik bahwa STISIP telah mampu melahirkan lulusan yang melalui evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mutu lulusan dapat dipertanggungjawabkan. Melahirkan sarjana yang sujana dan sebagian sudah bekerja, apalagi yang berasal dari Indonesia Timur, dari pengalaman tahun sebelumnya akan direkrut di daerahnya jika mau mengabdi di daerahnya Indonesia Timur. Yang tidak di pemerintahan, sehingga tamatan ini yang bekerja pemerintahan tidak akan terganggu, tetap berjalan. Kira-kira penjelapan itu berapa persen Pak dari STISIP? Kalau hari ini mungkin karena mahasiswa dikit, mungkin sekitar itu yang di pemerintahan itu adalah sekitar 20%. Sisanya itu adalah ada yang baru wirausaha, ada yang belum juga berapa orang belum dia bekerja. Nah terutama ada orang NTT yang 8 orang itu, dan itu mungkin ya setelah dia tamat ini dia akan kembali ke rumahnya. Nah pada tahun yang 2025 ada mahasiswa yang sudah dari NTT pulang dia bekerja di kantor pemerintahan. Sementara Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Margarana Tabanan, Wayan Madre Suwartana mengatakan, untuk melahirkan lulusan sarjana yang sujana, yang kreatif, inovatif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dosen. Untuk itulah pihaknya gencar menyarankan agar dosen meningkatkan kompetensinya. Sampai saat ini 2 dosen bergelar doktor, 3 orang calon doktor, 1 orang lektor kepala, dan 6 lektor, sehingga STISIP diharapkan mampu bersaing dengan PTS lainnya. Di samping sekaligus meningkatkan kualitas dosen, ya semangat dosen itu untuk melanjutkan pendidikannya ke S3 sangat menjadi kebanggaan tersendiri, dan juga berbarengan dengan perolehan sertifikasi dosen
untuk mengimbangi kerjanya juga didapatkan. Nah, oleh karena itu saya sebagai pembina yayasan ingin menyampaikan terima kasih dan mendorong melalui pimpinan untuk bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk kita fasilitasi dosen yang menginginkan peningkatan. Lulusan terbaik pada Yudisium ke-26 ini yakni terbaik 1 dengan IPK 3,84 predikat pujian atas nama MST Fitri Setia, Pandey Putu Mira Devani dengan IPK 3,81 dan yang ketiga Yeremias Mone dengan IPK 3,76. Agus Sudiatmike, Bali TV. Samarkan 10 kg ganja sebagai oleh-oleh. 2 WNA India ditangkap. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Kau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Yang disampun angkat ke alit nek kuning. Betapa kalau ke baos mau pandes utawi mesangi mesin drama antar ketua banyak Jakarta Selatan RI Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Jatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli nganti mati kalau matang landingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, selundupan narkoba jenis ganja ke Bali, 2 warga negara India ditangkap petugas Bea Cukai Ngurah Rai bersama Satres Narkoba Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai. Dari warga asing tersebut kedapatan membawa 10 kg lebih ganja dengan modus samarkan sebagai oleh-oleh makanan.
Kedua WNA berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun. Pengungkapan ini dilakukan di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai. Dari mereka, petugas menyita 100 kemasan berisi padatan tanaman kering berwarna hijau kecoklatan yang mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahydrocannabinol atau THC, yakni ganja dengan total barang bukti mencapai 10.310 gram bruto atau 10.110 ganja neto. Koper milik AR berisi 62 kemasan dengan berat 6.399 gram bruto atau 6.275 gram neto. Sementara koper milik PC berisi 38 kemasan dengan berat 3.911 gram bruto atau 3.835 gram neto. Kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahydrocannabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah. Pengungkapan berawal dari pesawat Scout Air nomor penerbangan TR280 dengan rute Koh Samui, Singapura, Denpasar mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai. Petugas Bea Cukai melakukan analisis citra X-ray terhadap barang bawaan dan menemukan kecurigaan terhadap pelaku. Narkoba tersebut sengaja disamarkan sebagai oleh-oleh makanan yang dimasukkan ke dalam sejumlah kardus dan dicampurkan dengan barang bawaan lainnya di dalam koper. Keduanya berperan sebagai kurir dalam menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Kedua pelaku mengaku datang ke Bali bersama sebagai keluarga untuk berlibur selama 3 hari. Keduanya juga mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang saat berada di Thailand dengan upah $300. Telah diamankan 2 orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scout Air dengan tujuan Bandara Igusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Polisi menyangkakan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jungto ketentuan penyesuaian pidana dan atau pasal 610 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Keduanya warga negara India tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif pihak kepolisian. Raiswantara, Bali TV. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Jayapura, Papua. Pencopotan ini buntut kasus keracunan program makan bergizi gratis MBG di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Jayapura, Papua menyusul kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis MBG di distrik Depari, Kabupaten Jayapura. Hal itu disampaikan Sudaryono usai menghadiri rapat